Memang apa hukumannya? Kalian bakal digunduli? Maaf ya, tapi Dania terkikik ketika mengatakannya. Janika mendengus. Lebih parah dari itu. Janika memukul meja. Hentikan tanganmu, Jen. Mau jadi hakim apa? Main pukul-pukul meja terus. Dania melanjutkan ngemil cantiknya. Kami nggak boleh main sosial media lagi. Akun kami bakal dihapus. Pokoknya nggak boleh main sosial media bentuk apapun. Apa? Memang yang begitu bisa disebut hukuman apa? Aku kira apa? Menjawab balas. Seharusnya hukumannya itu digunduli atau diikat di gunung. Maaf Jen, bercanda kali. Serius banget. Dan ia mengelus tangan Janika yang wajahnya udah berkobar. Dan ia masih menahan tawa sambil minta maaf. Kakak ipar digunduli atau diikat di gunung itu masih belum seberapa. Rambut kami bisa tumbuh lagi ketimbang kami nggak boleh main media sosial. Kami ini selebriti media sosial, Kak. Follower kami. Halah, sudah-sudah. Iya, kamu kan nggak bisa hidup kalau nggak pegang HP sebentar saja. Dan dia mengalah saja. Berbeda dengannya yang main media sosial untuk jualan dan cari uang. Kedua adik iparnya memang memakai sosial media untuk bergaya. Tapi memang Tuan Saga sungguh bicara begitu? Dan ia benar-benar penasaran. Sebenarnya sifat Saga itu seperti apa? Melarang kalian pacaran bebas? Kak Saga bilang cuma kami yang bisa menjaga diri dan kehormatan kami sendiri. Pacaran boleh aja, tapi jaga kehormatanmu. Begitu yang dia bilang. Dia kan mengkhawatirkan kami kakak ipar. Ternyata dia benar-benar sayang pada adik-adiknya ya. Pantas saja dua orang ini memuja kakaknya begitu. Kalau gitu kita foto bertiga yuk. Cerita tentang malam pertama berakhir. Cekrek, heboh. Ya gitu deh. Tahu kan kalau lagi heboh foto bareng. Denny juga ikutan berebut posisi dan bergaya. Posting captionnya bersama Sofia dan kakak ipar tersayang. Ayo bersenang-senang. Tring terkirim. Epilogue. Kenapa? Saga sudah menyerahkan dokumen terakhir yang dia tanda tangani ke tangan Han. Nona Janika memposting foto baru dia di akun sosial medianya. Apa Anda mau melihat? Han menyerahkan HP yang dia pegang. Wajah Saga langsung berubah cerah, membaca caption yang ditulis Janika. Biarkan mereka bersenang-senang. Saga benar-benar terlihat sangat senang melihat yang ditulis Janika. Rupanya kamu sudah tahu harus mendukung siapa ya? Gumam Saga pada adik-adiknya. Baik Tuan Muda, apa orang tua Dania udah meminta maaf? Beralih pada masalah lain. Belum Tuan Muda, mereka udah bersikap baik, tapi saya rasa Nona Muda juga hanya berpikir mereka baik karena ada Anda di sana. Pastikan mereka minta maaf dengan benar pada Dania. Aku lapar, ayo kita makan. Baik Tuan Muda. Para pekerja di gedung Antarna Group masih bergeliat dengan pekerjaannya. Camilan di depan mereka udah kandas, berpindah tempat. Minuman juga udah habis. Sophia mengumpulkan semua sampah bekas pembungkus, lalu membawanya ke tempat pembuangan sampah. Sementara Janika membersihkan meja yang mereka pakai dengan tisu. Adiknya merengut saat dia menyerahkan tisu yang habis ia pakai lap meja, tapi tidak bisa protes. Akhirnya kembali berjalan menuju tempat sampah. Kakak ipar, ayo kita nonton. Setelah membereskan tempat, mereka duduk. Nonton, tapi Dania melihat jam di HP-nya. Ini kan udah hampir petang, pikirnya. Kita kan harus pulang, Jen. Bagaimana kalau Tuan Saka pulang makan malam di rumah? Habis aku nanti kalau tidak menyambutnya. Coba kakak ipar tanya sama sekretarisan. Hari ini Kak Saka makan malam di rumah atau tidak? Aku ingin nonton film. Ada film baru yang main model kece yang aku suka. Janika menarik tangan adiknya. Dia tampan ya, tapi udah punya pacar. Coba lihat ini Kak, manis ya. Gimana kalau kita minta kenalan sama Kak Arya? Dua orang gadis itu sedang bergosip ria. Lupa deh kalau mereka udah punya pacar masing-masing. Sementara Dania mulai mengetik pesan, bertanya kepada sekretarisan. Sebenarnya dia sendiri juga tidak rela untuk pulang. Dia masih ingin bermain bersama Jen dan Sophie.
Dia lupa kalau tadi dia merasa terpaksa dan kelelahan pergi dengan mereka. Sekarang yang dia rasa adalah tawa dan bahagia. Sekretarisan, apa Tuan Saga akan makan malam di rumah? Tidak, Nona. Jawaban singkat, padat, dan jelas. Dan cepat sekali membalasnya. Dania berbinar senang. Dia udah akan menyelesaikan pesannya, tapi kembali berpikir, aku harus minta izin tidak ya? Baiklah, pemberitahuan saja. Saya sedang bersama Jen dan Sofia. Kami akan pulang malam. Jen ingin menonton film. Terkirim. Baik Nona, selamat bersenang-senang. Jawaban secepat kilat. Baiklah, bereskan. Dia udah bilang begini artinya aku bisa pulang setelah sepuasku bermain nanti tanpa khawatir. Tring, pesan masuk lagi. Bisa kirimkan foto Anda bersama Nona Jenika dan Nona Sofia? Kenapa? Anda tidak percaya pada saya? Sekarang giliran Dania membalas cepat kilat. Tuan muda yang memintanya? Dar, lagi-lagi cuma bisa mengepalkan tangannya geram. Dia selalu memakai cara licik untuk membungkam mulut Dania. Sepertinya sekretarisan paham sekali kelemahan Dania dalam poin ini. Kenapa aku selalu berpikir aku sedang berpikiran berkirim pesan dengan Tuan Saga kalau begini sih? Baiklah, cuma foto bukti kalau aku sedang bertiga kan? Jen, kirimkan foto yang kita ambil tadi ke nomorku. Padahal ya mereka kan belum bertukar nomor. Kenapa? Mendongakkan kepala, belum selesai membahas cowok tampan dia di HP-nya dengan Sophia. Aku belum simpan nomor kakak ipar juga kan? Tuan Saga minta aku mengirimkan foto kalau aku sedang bersama kalian. Aku mau kirim foto yang tadi aja. Dan dia menyerahkan HP-nya, meminta Jenika memasukkan nomornya. Jenika menurut saja. Hei, kakak ipar. Ini bilang apa sih? Merumput HP Daniel lagi setelah dia selesai menyimpan nomornya. Kakak ipar itu harus mengambil foto baru dari HP ini. Kakak ipar yang pegang HP-nya sekarang. Menyerahkan HP ke tangan Dania, lalu dia menarik Sophia untuk mencari posisi foto terkece. Memangnya kenapa? Sama aja kan? Sama foto kamu tadi. Toh yang dia minta cuma bukti kalau dia benar-benar sedang bertiga bersama adik-adiknya. Begitu yang dipikirkan Dania. Kakak ipar ini benar-benar tidak tahu ya. Kakak Saga pasti udah melihat foto yang aku posting tadi. Kalau kakak ipar juga mengirim foto itu, dia bisa jadi kesal kan? Kenapa? Karena dia dianggap tidak spesial. Menjelaskan lagi hal yang dirasa Dania tidak masuk akal. Tapi dia jadi mendapatkan info baru. Ternyata Saga benar-benar sensitif sampai memperhatikan hal detail semacam ini. Jadi Tuan Saga juga mengawasi kalian. Menggeleng tidak percaya. Lebih tidak percaya lagi karena dua anak di depannya ini baik-baik aja. Bukan mengawasi kami kakak ipar, tapi itu wujud kasih sayang Kak Saga untuk melindungi kami. Sophia menjelaskan. Idih, kalian pengertian sekali ya. Dania mengernyit tidak bisa menerima cara berpikir kedua adik iparnya. Akhirnya mereka mengambil foto baru dengan menggunakan HP milik Dania. Beberapa pose sudah cukup lah. Kakak ipar edit dulu, kasih love sama kecupan, baru kirim. Kalian ini kenapa sih? Kami ini bukan pasangan suami istri yang saling mencintai tau. Udah asal kirim aja. Dania memilih foto yang paling bagus menurutnya, lalu terkirim. Selesai kan? Begitu pikirnya. Urusan perizinan selesai. Sekretarisan juga tidak membalas pesannya lagi. Mobil melaju menuju mall ternama milik Antarna Group. Hari ini mereka akan menonton film pilihan Jenika. Kakak ipar, kita buat grup chat yuk. Jen bicara sambil mengemudikan kendaraan. Ini, gak mau. Memang kita seakrab itu apa? Dania menyandar dengan kepala menatap HP-nya. Jahat, kok gitu sih? Kakak ipar, ayo kita mengakrabkan diri dong. Kakak ipar adalah wanita yang dicintai kakak aku. Jadi kedepannya aku akan membela kakak ipar. Ya, ini juga untuk membuat hidupku jauh lebih mudah juga. Jenika menyeringai. Jangan aneh-aneh deh, siapa yang mencintai siapa? Pembicaraan mereka terhenti saat mobil udah memasuki area parkir. Udah mulai gelap menuju malam. Kita makan dulu aja ya. Jenika menarik tangan adik dan kakak iparnya menuju food court mall. Mau makan apa? Kita makan nasi yuk.
tadi siang aku nggak makan nasi soalnya. Dania memilih menu. Dia juga merasa perutnya lapar. Boleh-boleh. Mereka udah menghadapi mangkuk berisi makanan pilihan masing-masing. Segelas minuman juga untuk mendampingi, bersiap menyantap hidangan makan malam. Ayo makan, ucap mereka bersamaan, lalu tertawa. Suapan pertama juga bersamaan. Kakak ipar, Danika memanggil. Dia masih mengunyah dan tidak menghentikan makannya. Iya, dijawab sekenanya, masih fokus makan juga. Apa benar kakak ipar tidak mencintai Kak Saga? Kenapa menanyakan hal begini secara terbuka sih? Aku harus menjawab apa coba? Terang-terangan mengatakan tidak mencintai juga tidak mungkin kan? Padahal Kak Saga mencintai kakak ipar. Sophie menggantikan Jenika bicara. Seperti tahu sekali bagaimana perasaan kakak laki-lakinya. Ya, mereka tahu. Karena mereka mengenal bagaimana Saga selama hidup. Hei, kenapa kalian rasanya memojokkan begini? Seperti berkata, kenapa kakak ipar tidak mencintai kakakku yang sempurna itu? Apa kekurangannya? Kalian pasti salah, aku dan Tuan Saga menikah karena ada alasan tertentu. Akhirnya menjawab begitu, tapi Dania akan mencukupkan jawaban sampai di sini saja. Dia tidak mau membeberkan alasannya menikah dengan Tuan Saga, baik itu tentang pelunasan utang atau tentang alasan sebenarnya perihal Helena. Apa? Danika bicara lagi. Kalian tidak akan paham. Menolak secara halus untuk bercerita. Apa alasan Kak Saga yang memilih kakak ipar untuk membalas ke Helen? Danika bicara santai sambil mengunyah. Loh, kalian kok tahu? Dania terkejut. Apa selama ini cuma dia yang tidak tahu dan menganggap alasan itu perlu dirahasiakan? Ya ampun kakak ipar. Jadi karena itu kakak ipar sampai berpikir kalau Kak Saga tidak mencintai kakak ipar. Nada bicara Danika udah seperti memvonis kalau Dania itu wanita paling bodoh di dunia. Dania terdiam. Tapi memang itu alasannya kan? Saat ini Tuan Saga hanya sedang galau dan bimbang. Tapi kalau dia sudah bisa menata hatinya, dia pasti akan kembali pada cintanya lagi. Bukankah memang seperti itu cinta? Dia akan kembali pada tempatnya. Baiklah, ayo habiskan makanan kita dulu. Sepertinya aku perlu membuka kuliah khusus untuk kakak ipar. Selain wajah pas-pasan, ternyata kakak ipar juga tidak pintar, tidak peka, lugu, polos yang cenderung bodoh ya. Hei Jen, itu kurang ajar namanya. Dania jelas sewot mendengarnya. Jenika tertawa, tapi dia tidak minta maaf. Akhirnya tidak jadi nonton film. Mereka malah pergi ke kafe. Jenika dan Sophia memesan kopi, sementara Dania lebih memilih minum air putih dingin. Dia udah kekenyangan tadi. Baiklah, kita mulai pelajaran pertama kita, kakak ipar. Apa udah siap? Iya, jangan kebanyakan drama. Kamu mau bilang apa sebenarnya? Dania mengalah dan mengikuti mau adik iparnya. Setelah malam pertama, udah berapa kali kakak ipar tidur dengan kakak Saga? Lagi-lagi bicara tanpa sensor. Wajah Dania langsung memerah malu. Bayangan dekapan Saga menghantui kepalanya lagi. Jangan bertanya yang aneh-aneh. Menghabiskan hampir 10 botol minumannya. Sekali, Dania menjawab dengan menggelengkan kepalanya pelan. 3 kali, Dania menggeleng lagi. 10 kali, kali ini Jenika yang mulai menggebuk. Dia menggebrak meja, bukan hanya membuat Dania yang terkejut. Orang di meja tidak jauh dari mereka juga sama. Jadi berapa kali kalian udah tidur bersama? Berteriak kesal. Dania menundukkan kepala malu saat melirik meja yang lain. Mereka ada yang tertawa tapi tidak lama udah tidak peduli lagi. Fokus dengan lawan bicara mereka masing-masing. Gila ya? Pelan kan suaramu Jen? Aku juga nggak tahu udah berapa kali. Memang aku iseng apa menghitungnya? Dania menundukkan kepalanya malu mendengar omongannya sendiri. Aku malu untuk mengatakannya kalau hampir setiap malam. Jadi, sudah sampai sejauh itu. Tapi kakak ipar masih mengatakan kalau tidak menyukai Kak Saga. Kata-kata Jenika kenapa seperti sedang menghujam dada aku ya? Benar, bagaimana perasaanku kepada Tuan Saga ya? Apa aku benar-benar tidak menyukainya? Apa aku tidak menikmati sentuhan lembut saat dia menciumku? Walaupun dia kasar, tapi anehnya
Dia memang selalu memperlakukan aku lembut di tempat tidur. Aku hanya ingin melindungi diriku, Jen. Dania mengangkat kepalanya dan menatap Jenika dan Sophia bergantian. Aku hanya tidak ingin terluka lebih dalam kalau sampai aku menyimpan perasaan pada Tuan Saga. Aku menikah karena alasan apa? Aku sudah tahu itu. Tuan Saga punya wanita yang dicintainya. Aku juga tahu itu. Jadi aku hanya melindungi diriku. Kalau nanti Tuan Saga membuangku, aku tidak akan terlalu sakit. Berbeda kalau aku menyukainya, kan? Tidak tahu akan sesakit apa hatiku itu nantinya. Jenika dan Sophia mendekati Dania, menepuk pundaknya. Bodoh, memang siapa yang mau membuangmu ke Kaibar? Kalaupun kamu ingin kabur sekarang, Kak Saga tidak akan pernah melepaskanmu. Ternyata Kak Kaibar ini benar-benar bodoh ya. Jenika masih menepuk bahu kanan Dania.